Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sehat, baik ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Tidak ada sesuatu yang kurang dari kita gitu ya. Di sini Pak Badrul tidak menyampaikan pelajaran matematika sebagaimana biasanya. Pak Badrul ingin menyampaikan sedikit kultum kuliah 7 menit mengenai agama Islam, artinya bagaimana keilmuan tentang Islam ya, ngaji sebentar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihinna katsirun minan nas as-sihhatu wal fard. Nah, tadi Pak Badrul tanya kabarnya sehat semua ya? Iya. Nah, di sini Pak Badrul akan ceramah mengenai nikmat yang diberikan oleh Allah gitu ya, seperti ayat yang seperti hadis yang dikutip Pak Badrul tadi, bahwasanya dalam hidup ini kita selalu diberikan nikmat oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita bisa menjalani hidup dengan baik, tidak ada satu kekurangan apapun, itu semua berkat nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita sebagai manusia, kebanyakan manusia itu lupa. Ada dua nikmat yang perlu kita ingat setiap hari. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Ya, kita itu seringkali lupa bahwasanya kita setiap hari diberikan sehat oleh Allah. Gitu ya. Kita bisa bernafas dengan normal, kita bisa berjalan dengan normal, kita bisa melihat dengan normal, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari ini dengan normal. Gitu ya. Itu tapi kita seringkali lupa terhadap nikmat Allah yang satu ini. Kita baru merasakan nikmat ini sangat berharga itu manakala nikmat itu sudah diambil oleh Allah. Kita sakit misalkan, kita sakit panas, atau sakit apapun gitu ya. Atau orang-orang yang lain yang kena corona begitu, itu baru merasakan bahwasanya kita itu diberikan nikmat Allah selama ini, kesehatan itu baru terasa ketika kita sakit. Nah, oleh karena itu kita selama masih sehat ini kita jangan sampai lupa tiap hari itu mensyukuri nikmat Allah, gitu ya. Sebagai bentuk wujud nikmat Allah kita mumpung masih ingat, alhamdulillahirabbil Alamin. Jadi sebagai wujud syukur kita kepada Allah, selain kita mengucapkan alhamdulillah, jangan lupa kita itu juga harus senantiasa melakukan usaha agar kita bentuk rasa syukur kita ya, kita harus menjaga kesehatan yang diberikan oleh Allah. Kita sudah diberi Allah kesehatan, maka sepatutnya kita harus menjaga kesehatan. Nah, selama musim pandemi ini sebagai bentuk ikhtiar kita itu menjaga kesehatan, nikmat yang diberikan Allah ini ya, kita harus selalu melakukan hidup sehat. Jangan lupa ya, satu, kita setiap hari makan makanan yang bergizi. Ya, makan 3 kali sehari, tapi jangan lupa seperti katanya Nabi, kita harus berhenti makan sebelum kenyang. Nah, sebelum kenyang, jadi makannya jangan terlalu banyak-banyak gitu ya. Jangan terus makan 3 entong nasi, itu kan kebanyakan. Makannya secukupnya, kira-kira kalau makan segini kenyang, maka sebelum kita harus makan tidak terlalu banyak gitu. Kenapa makan tidak terlalu banyak? Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, maksudnya makan terlalu banyak itu nanti menyebabkan penyakit bagi diri kita itu ya. Makan terlalu kenyang bikin apa? Bikin ngantuk. Nanti waktu pelajaran ngantuk gitu kan.
Jadi kita harus menyedikitkan makan. Ya tetap makan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan yang diberikan oleh Allah. Tapi ya tidak lantas kita berlebihan dalam makan. Itu juga tidak baik. Makan banyak-banyak tidak baik. Yang kedua, sempatkan setiap hari itu nak kita berolahraga. Tuh. Terus yang ketiga nak, selain makan terus olahraga, satu lagi yaitu untuk mensyukuri nikmat kesehatan ini ya kita manfaatkan kesehatan ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya kita sholatnya lebih khusyuk, kita manfaatkan untuk sholatnya itu tidak hanya 5 menit selesai enggak gitu ya, mumpung badan kita sehat, ibadahnya lebih banyak lagi, sholat malamnya lebih banyak lagi gitu ya, jangan hanya tidur saja waktu sholat malam. Itu tadi tentang nikmat pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kita sebagai manusia itu sering kali lupa, yaitu nikmat apa tadi nak yang pertama nak? Nikmat apa? Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu yang perlu kita ingat-ingat. Jangan hanya mengingatnya ketika kita sakit. Yang kedua adalah nikmat kesempatan. Jadi nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kita juga sering lupa, sebagaimana kebanyakan manusia itu lupa, adalah nikmat kesempatan. Tahu nikmat kesempatan? Jadi begini. Jadi tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama. Nah, kita itu seringkali lupa. Kita tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita dengan baik. Contoh misal, ada yang punya kesempatan bisa sekolah di sekolah kita ini, ya SMP BP Amanatul Ummah. Tidak semua anak yang pengen masuk SMP bisa masuk di sini. Hanya kalian dan teman-teman kalian yang bisa masuk ini yang mempunyai kesempatan masuk di SMP BP, bisa belajar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini. Kita bisa di sini dengan program unggulannya hafalan Al-Qur'an. Harusnya kita yang diberikan kesempatan untuk masuk di pondok kita ini, kita memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bentuk syukur kita ya, pertama kita harus bersyukur masih diberikan kesempatan untuk sekolah. Di SMP BP ini kita juga ada program hafalan Quran. Bagaimana cara mensyukurinya? Ketika kita diberi nikmat oleh Allah berupa kesempatan, bisa bersekolah di pondok, bisa menghafal Al-Quran, ya kita manfaatkan dengan baik. Kita dengan kesempatan yang baik diberikan Allah ini, kita rajin untuk menghafal Al-Quran, kita rajin belajar, kita rajin beribadah di Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini, karena tidak semua orang punya kesempatan ini. Coba misalkan seandainya kita diberi ujian oleh Allah, kesempatan untuk belajar di pondok diambil, kayak teman-teman yang masih ada di rumah, itu kan tidak bisa kembali ke pondok, taruhlah rumahnya jauh, tidak bisa belajar secara maksimal. Meskipun belajar melalui daring, tapi kan kesempatan belajar tidak seperti kita ini. Bisa tatap muka, bisa tanya langsung dengan gurunya, bisa belajar, diskusi dengan baik. Ya, itu dua nikmat yang seringkali kita lupa. Nah. Maka pada pertemuan kali ini, Pak Badrul sudah mengingatkan, perlu diingat-ingat, hanya ini saja pesannya, kita harus selalu mensyukuri dua nikmat yang diberikan Allah ini. Yang pertama apa tadi, nikmat apa nak? Kesehatan. Yang kedua nikmat kesempatan. Ya, itu saja yang bisa Pak Badrul sampaikan pada kultum kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita semua. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sampai sini kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Kita baca doa kafaratul bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.